Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam, Om. Kita akan langsung berbagi materi yang akan saya sampaikan. Ya, terlihat ya. Ya, terlihat, Om. Nah, dalam kesempatan ini, suara saya terdengar jelas kan ya? Terdengar? Jelas, Om. Dengar jelas. Baik, nah dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang adorasi, yang mana ini menjadi bagian dari tindakan kita berdoa sebagai orang Katolik. Apalagi kami bagi SCY, kongregasi dari imam-imam Hati Kudus Yesus itu menjadikan adorasi sebagai salah satu devosi kami, kecintaan kami kepada kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Nah, dalam kesempatan ini tema kita tentang adorasi, di mana di sana sebagai undangan kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, di sana saya mengambil kata-kata dari Paus kita, Paus Fransiskus, dalam sebuah kongres Ekaristi di Budapest, Hungaria, beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan demikian berkaitan dengan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka diri untuk pertemuan kita dengan Yesus dalam Ekaristi untuk mengubah kita, sama seperti Ia mengubah orang-orang kudus yang Anda hormati. Kemudian Paus menambahkan, kita harus menghabiskan waktu dalam adorasi sebelum Ekaristi untuk merenungkan keagungan Tuhan. Mari, luangkan waktu untuk adorasi. Nah, yang menarik di sini, penggalan kata-kata dari Paus Fransiskus, bagian pertama, mengundang kita untuk membuka hati, memiliki disposisi hati untuk membangun relasi dalam pertemuan dengan Yesus dalam Ekaristi, gitu ya. Yang mana Ekaristi menjadi kesempatan berahmat yang mengubah kita seperti dulu, rahmat Ekaristi yang sama yang mengubah para kudus yang kita hormati, yang bisa jadi namanya kita sematkan sebagai nama baptis kita, di mana daya Ekaristi mengubah mereka sehingga menjadi orang kudus. Bisa jadi dari orang biasa kemudian menjadi orang kudus. Dari orang biasa kemudian menjadi orang suci. Nah, yang terakhir Paus kemudian mengundang kita, mari meluangkan waktu sebelum Ekaristi bahkan. Kemudian beliau lebih jelas, luangkan waktu untuk adorasi. Nah, pertanyaan saya adalah, apa sih yang kemudian kita cari, yang ingin kita temukan, yang ingin kita gali dalam adorasi? Nah, moga-moga apa yang ingin saya bagikan di sini, selain dari apa yang saya pelajari, juga yang saya hidupi, sungguh membantu bagi kita semua untuk menambah khasanah kita, untuk semakin mencintai adorasi Ekaristi. Nah, sebelumnya perkenankan saya untuk kemudian menampilkan sejarah teologis liturgis tentang adorasi Ekaristi. Disebut sejarah teologis berkaitan dengan bagaimana perjalanan devosi adorasi Ekaristi ini tidak lepas dari bagaimana orang memahami kehadiran dalam sakramen Maha Kudus dalam Ekaristi. Di sana ada historis liturgis, juga kaitannya dengan kehadiran ataupun perjalanan devosi Ekaristi berkaitan dengan bagaimana orang mempertanyakan dan orang semakin ingin mendalami bagaimana sih menjelaskan Yesus dalam sakramen Maha Kudus yang hadir secara sakramental gitu ya. Meskipun dalam rupa hosti dan anggur, tetapi di sanalah tubuh dan darah suci itu berada. Nah, devosi Ekaristi ini tumbuh dan mengalir dari iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi dalam rupa roti dan anggur. Jadi pertama-tama devosi Ekaristi juga adorasi nanti kita menyebutnya di sana itu tumbuh mengalir dari iman kita akan Yesus yang hadir dalam Ekaristi. Di sana gereja, yakni kita, mengimani bahwa Kristus itu tetap hadir, tidak hanya selama misa kudus, yakni kita ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita menerima komuni suci, tetapi juga Yesus juga hadir dari hosti yang sudah dikonsakrir, yang sudah disucikan oleh imam, yang kemudian hosti suci itu disimpan di luar misa kudus. Misalnya kita menempatkannya di tabernakel, di mana di beberapa tempat doa, gereja, kapel di biara itu menempatkan kapel dan juga ada tabernakel, di mana di sana ditatakan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Nah, maaf sebelumnya. Nah, di sana sebenarnya pentataan Yesus dalam tabernakel dan kemudian banyak umat yang datang, itu sebenarnya ingin menunjukkan rasa hormat
dan sembah sujud, yang mana kehadiran Kristus itu dicintai. Orang atau umat pada waktu itu semakin menyadari bahwa memang Tuhan hadir di sana dalam hosti yang sudah dikonsekrir, hosti yang sudah diberkati atau disucikan. Nah, dari sanalah sebenarnya fondasi atau letak dasar utama bagaimana orang mulai menghayati devosi, kecintaan kepada Ekaristi, yang mana nanti menjadi dasar bagi perkembangan atau lahirnya devosi adorasi Ekaristi. Nah, berbagai bentuk devosi Ekaristi itu muncul sejak abad pertengahan, berhadapan dengan seorang tokoh namanya Berengarius. Dia seorang tokoh abad ke-11, seorang imam itu loh, dari katedral di Tours, yang menyangkal ajaran iman gereja tentang realis presensia, yakni kehadiran Kristus yang secara real, nyata dalam Ekaristi Maha Kudus. Hadir secara nyata, meski dalam bentuk sakramental, dalam rupa roti dan anggur. Tetapi iman Katolik kita sungguh-sungguh mengimani bahwa itulah Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur, yang mana bisa jadi ini berbeda dengan pemahaman teologis saudara-saudari kita dari gereja Protestan, yang mana dalam perjamuan bagi saudara-saudari kita yang mengatakan ya kami perjamuan mengenang saja bahwa itu bukan tubuh dan darah Tuhan sendiri. Tetapi berbeda dengan iman Katolik, iman kita, bahwa kehadiran Yesus tadi dalam konsep teologis yaitu realis presensia hadir secara nyata meskipun dalam bentuk sakramental, artinya dalam rupa roti dan anggur. Nah, dari sana ketika kemudian gereja dan bahkan umat melawan pemahaman dari Berengarius ini, mulailah kecintaan kepada umat terhadap Ekaristi itu malah semakin kuat, semakin mendalam. Lihat, ketika orang kemudian mempertanyakan kehadiran Tuhan, yang mana mungkin sih Allah yang begitu kuasa di dalam rupa, itu kan perjamuan saja. Itu kan hanya pengenangan saja gitu ya. Nah, dihadapkan pada situasi itu, malah umat semakin mencintai, gereja malah semakin mengimani kehadiran Tuhan yang nyata dalam sakramen Maha Kudus dalam rupa roti dan anggur itu. Nah, dari sanalah mulailah praktek elevasi, pengangkatan saat konsekrasi, yakni ketika imam mengangkat setinggi-tingginya ketika inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, darahku yang dikurbankan bagimu, kenangkanlah ini, buatlah ini untuk memperkenankan daku. Ketika diangkat itu. Nah, mulai dari sanalah dan sampai sekarang itu juga dibuat, bahkan supaya umat dari jauh itu semakin melihat bahwa inilah tubuh Tuhan, inilah darah Tuhan. Saya ingat di sebuah stasi ketika ada misa di lingkungan di rumah itu, di depan altar itu ada anak-anak itu ya. Saya ingat banget ketika mau doa konsekrasi ini, anak-anak itu salah satu laki-laki itu melihat saya. Saya sudah curiga ini anak kok melihat terus gitu ya. Nah, ketika saya berdoa, doa syukur agung, pas bagian ketika Yesus mengambil roti, seraya berkata. Nah, ketika saya mengatakan, terimalah dan makanlah, malah keduluan anak itu gitu ya. Jadi malah anak itu yang bilang, terimalah dan makanlah. Terus orang tua mengatakan, gitu ya. Ya, semoga dia menjadi seorang imam ke depannya. Nah, saya mengatakan bahwa anak pun masih ingat kata-kata konsekrasi itu, apalagi ketika diangkat itu, dia menyembah dengan begitu tulusnya seorang anak itu ya. Nah, kembali lagi ke materi kita. Praktek elevasi ketika hosti suci diangkat, ketika anggur diangkat, ketika doa syukur agung, itu sudah mulai sekitar abad ke-11 ketika Berengarius, seorang imam, Romo itu juga mempertanyakan kehadiran mana mungkin kehadiran Yesus itu sungguh real dalam rupa roti dan anggur. Umat semakin mencintai. Dan ini kemudian semakin diteguhkan dengan penetapan hari raya tubuh dan darah Kristus untuk seluruh gereja semesta, tepatnya pada tahun 1264 oleh Paus Urbanus keempat. Bagaimana ketika orang mempertanyakan kehadiran Kristus secara real nyata dalam hosti dan anggur yang sudah dikonsekrir itu, kemudian malah menimbulkan kecintaan umat dan juga gereja untuk semakin mengimani. Ketika ditantang, dipertanyakan malah semakin mengimani. Dan di sanalah mulai mengalir perkembangan sejarah kecintaan kepada Ekaristi, yang nanti kita bicara pada salah satu bentuk devosi Ekaristi, yaitu adorasi. Nah, lantas kemudian pada permulaan abad ke-20 terjadilah gerakan pembaruan liturgi dan teologi,
Di sana ada teologi kaum awam, itu juga berkembang teologi pembebasan. Nah, liturgi berkaitan dengan bagaimana orang atau gereja semakin mencintai Ekaristi. Misalnya dalam Konsili Vatikan kedua, semakin diperlihatkan kecintaan gereja umat beriman terhadap Ekaristi, yang nanti nyatanya dalam devosi adorasi Ekaristi. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua dikatakan bahwa devosi Ekaristi tetaplah dianjurkan dan didukung oleh gereja. Tetapi gereja juga mengingatkan kesatuan tak terpisahkan antara devosi Ekaristi dan seluruh perayaan Ekaristi. Artinya, di sana devosi Ekaristi, boleh saya menyebutnya adorasi, itu memiliki keterkaitan dengan perayaan Ekaristi. Maka tak jarang ketika dalam sebuah kesempatan di gereja paroki, setelah misa kemudian dilanjutkan dengan adorasi singkat gitu ya. Di sana ada kelanjutan sebenarnya, ingin menunjukkan bahwa adorasi Ekaristi itu lahir dari Ekaristi gitu ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana kecintaan kepada Ekaristi, devosi Ekaristi lahir ketika orang mempertanyakan bagaimana sih Tuhan kok bisa hadir, bagaimana mengimani Kristus yang hadir dalam Ekaristi. Ketika ditetapkan pada itu, orang mempertanyakan, malah gereja, umat malah semakin mencintai. Iman umat akan kehadiran Tuhan dalam rupa roti dan anggur semakin diteguhkan. Itu sepintas tentang sejarah teologis, liturgis, tentang adorasi, Ekaristi. Nah, lantas pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sih memaknai adorasi Ekaristi? Adorasi itu berasal dari kata atau bahasa Latin yaitu adoratio yang berarti menyembah atau bersembah sujud. Itu yang kata dipakai. Nah, kata kerjanya adalah adorare yang berarti menyembah dengan sujud, menyembah dengan bersujud, menyembah dengan berbakti atau juga memberikan hormat. Artinya bahwa adorare itu adalah memberikan penghormatan, memberikan penyembahan kepada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang agung, sesuatu yang ilahi gitu ya. Dan kata ini yang dipakai untuk kemudian untuk menyebut salah satu devosi kepada Ekaristi, yaitu adorasi, ketika orang menyembah, memberikan sembah sujud kepada yang sangat agung, yaitu Kristus. Dan saya di sini menyebutkan bahwa adorasi Ekaristi adalah salah satu bentuk dari devosi Ekaristi. Mengapa? Karena bentuk devosi Ekaristi itu tidak hanya sebatas pada adorasi Ekaristi. Di banyak tempat, misalnya di Keuskupan Agung Semarang, dulu juga ada kongres Ekaristi. Kemudian di banyak tempat juga ada visitasi, kemudian adorasi abadi. Bahkan pribadi tertentu mengembangkan kecintaan devosi Ekaristi ini dengan kunjungan pribadi kepada Sakramen Maha Kudus. Para prodiakon di stasi-stasi yang terpencil itu memiliki devosi Ekaristi dengan bentuknya sendiri. Misalnya memberikan hormat, bahkan berpuasa sebelum memberikan pelayanan untuk mengirim komuni kepada orang sakit gitu ya. Jadi banyak hal, tetapi dalam gereja selain adorasi ada kongres Ekaristi, kemudian ada perarakan adorasi atau Ekaristi yang dimana itu dimungkinkan banyak hal. Dan adorasi Ekaristi merupakan hanya salah satu bentuk dari devosi Ekaristi. Nah, berkaitan dengan makna adorasi Ekaristi ini, saya mengambil kata-kata dari Romo Marto Sujito, seorang dosen liturgi dari seorang imam Keuskupan Agung Semarang. Beliau menuliskan demikian, adorasi Ekaristi merupakan sebuah ibadat atau doa yang dilaksanakan umat beriman di hadapan Sakramen Maha Kudus yang ditahtakan. Selain itu, adorasi Ekaristi juga merupakan pujian dan syukur kepada Sakramen Maha Kudus, pujian kepada Ekaristi Maha Kudus, kebaktian kepada Sakramen Maha Kudus, atau sembah sujud kepada Sakramen Maha Kudus. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh Romo Marto Sujito ini sebenarnya merangkum bagi kita, memberikan pemaknaan tentang adorasi Ekaristi dengan bahasa yang mungkin bisa mengumat, yang sangat sederhana ya, dibalik dengan bahasa liturgis yang mungkin bagi kita sulit untuk dipahami. Saya sendiri dengan bahasa yang ditampilkan di sini, sebenarnya ingin menekankan ketika orang memiliki devosi untuk beradorasi terhadap Sakramen Maha Kudus, dia melakukan sebuah ibadat, dilaksanakan secara bersama mau pribadi kepada Sakramen Maha Kudus yang ditahtakan. Jadi dalam kesempatan misalnya sakramen ditahtakan dalam monstran, diletakkan di atas altar, nah di sanalah orang bersembah sujud.
Di sanalah orang menyembah, di sanalah orang beradorasi. Nah, yang menarik di sini bahwa dalam adorasi apa yang kita buat? Romo Marto kemudian menyebutnya dengan di sana ada pujian dan syukur atas apa? Atas kehadiran Tuhan yang sudah datang, hadir di tengah-tengah kita. Saya tadi mengatakan bahwa adorasi itu kelanjutan dari perayaan Ekaristi. Ketika kita mencintai adorasi, ketika kita beradorasi, kita bersyukur sebenarnya atas rahmat Ekaristi. Bersyukur atas Tuhan yang ingin dengan caranya yang unik itu ingin dekat tinggal dengan kita. Di sini sebenarnya kita disadarkan ketika kita beradorasi, kita semakin meneguhkan iman kita kehadiran Kristus akan kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus, dalam hosti yang sudah dikonsakrir itu. Maka sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus ini sesuatu yang luar biasa bagi kita. Ingin mengucapkan pujian syukur terima kasih. Karena apa? Allah yang tidak hanya hadir dalam diri manusia Yesus ribuan tahun yang lalu, tetapi hadir dalam hosti yang mana ia ingin hadir sekarang bersama kita. Ini kan sebenarnya ingin menunjukkan iman Katolik yang luar biasa. Secara pribadi ketika saya berbicara tentang ekaristi atau adorasi, saya menyadarkan umat untuk mengatakan bahwa untuk menekankan bahwa orang Katolik itu imannya pasti dipertanyakan. Kenapa? Dia tidak hanya mengimani Allah yang menjadi manusia. Nah, terus dia mengimani Allah yang manusia ini menjadi ciptaannya, menjadi ciptaan dari ciptaannya. Maksudnya, loh, hosti itu kan buatannya suster atau siapalah gitu ya. Hosti gitu dari tepung, kemudian dicampur dari gandum, kemudian dicampur air dan dibakar gitu ya. Loh, Allah tidak hanya menjadi manusia, tetapi menjadi ciptaannya manusia, yaitu hosti itu yang kemudian diberkati dalam perayaan Ekaristi, dikonsakrir. Itu kan Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang hanya ingin supaya dekat dengan kita. Kalau Allah hanya hadir dalam Kristus, mungkin orang-orang yang berjumpa ribuan tahun yang lalu baru bisa bertemu. Allah hadir sekarang dalam Roh Kudus. Mungkin kita harus sungguh-sungguh memiliki kepekaan rohani untuk bisa mengalaminya. Melihat belum tentu bisa, tetapi mengalaminya. Tetapi ketika Allah menjadi hosti suci yang sudah dikonsakrir dan ditahtakan dalam monstran, dalam adorasi, Allah ingin hadir dan membersamai kita. Allah seperti apa yang sampai merendahkan dirinya sampai seperti itu gitu ya. Itulah iman kita yang memiliki Allah luar biasa, iman Katolik. Nah, dalam adorasi maka pertama-tama selain sembah sujud kita bersyukur atas Tuhan Allah yang luar biasa itu yang ingin hadir membersamai kita sekarang itu dalam beradorasi. Nah, itu makna adorasi. Dan ini kemudian saya kembangkan ketika saya beradorasi dengan para frater di sini gitu ya. Saya bervisitasi secara pribadi, menyadari kehadiran Tuhan yang merendahkan diri untuk membersamai saya, membersamai kita. Nah, adorasi bagi kita itu sebenarnya memenuhi kebutuhan rohani dan juga sebagai penegasan iman Katolik. Kebutuhan rohani sebagai manusia, kita itu harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani dengan makan cukup, istirahat cukup, olahraga yang cukup, supaya kesehatan jasmani kita sungguh-sungguh terjamin. Namun, juga kita harus memerhatikan kebutuhan rohani kita, karena dua unsur manusiawi itu tadi, yaitu jasmani dan rohani. Yang rohani ini kadang terlupa oleh kesibukan yang jasmani. Yang rohani ini sebenarnya dipenuhi salah satunya tatkala kita beradorasi. Ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kebutuhan rohani itu berkaitan dengan kebutuhan kita akan cinta Allah. Kebutuhan kita akan kesadaran hadirnya Allah di dalam diri. Kebutuhan kita akan kesadaran kasih Allah dalam diri. Nah, kebutuhan itulah yang harus kita penuhi, yang saya sebut sebagai kebutuhan rohani, dengan beberapa tindak rohani yang dapat kita buat. Salah satunya adalah dengan beradorasi. Dan adorasi juga menjadi sekaligus penegasan iman Katolik. Artinya apa? Di sini saya terangkan. Adorasi mengungkapkan iman Katolik kita, karena di sana meneguhkan iman terhadap kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Jadi ketika kita beradorasi, kita itu semakin meneguhkan iman kita. Selain tadi,
kita memenuhi kebutuhan rohani, Allah yang hadir, yang kemudian kita alami, kita rasakan, juga sekaligus kita meneguhkan iman kita. Kita percaya bahwa Allah tidak hanya dalam diri Yesus, tetapi Yesus sendiri sekarang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Allah yang hadir sekarang, Allah yang hadir di depan saya dengan persoalan perjuangan hidup saya. Maka inilah yang patut kita sadari ketika kita beradorasi, menyadari kehadiran Allah, kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Ketika kita beradorasi, kita ingin mengatakan bahwa saya percaya Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus, yaitu hostia yang sudah dikonsakrir ketika dalam perayaan Ekaristi. Nah, ini yang membedakan kita dengan saudara-saudari kita Protestan gitu ya. Sehingga tidak serta-merta misalnya dari gereja lain selain Katolik ketika komuni akan menerima komuni suci. Nah, di sini yang persoalannya adalah apakah mereka mengimani kehadiran Kristus yang real dalam hostia yang sudah dikonsakrir itu? Apa mereka hanya sebatas perjamuan pengenangan sehingga roti itu ya roti hostia biasa gitu ya? Nah, ini pertanyaan teologis yang kemudian ketika ada misalnya saudara-saudari kita dari gereja Protestan in komuni, kita tanyakan apakah percaya gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, tidak serta-merta harus boleh menerima. Mengapa? Karena sakramen Maha Kudus, hostia yang sudah diberkati itu terjadi dalam perayaan Ekaristi. Dan bagian dari perayaan Ekaristi ada doa syukur agung. Dan dalam doa syukur agung itu seorang uskup, imam, ketika mendoakan itu dalam kesatuan gereja universal dan partikular. Maka dalam gereja bersama dengan uskup kami Fransiskus, bersama dengan paus kami Fransiskus dan uskup kami, kalau kami di Lampung dengan Vincentius gitu ya. Apakah Bapak Ibu misalnya dari gereja Protestan itu menerima paus sebagai pemimpin gereja dan uskup kami sebagai pemimpin gereja partikular gitu kan? Nah, biasanya enggak. Nah, kalau enggak ya berarti enggak bisa karena Ekaristi ini, hosti ini juga menjadi bagian dari doa itu bahwa percaya akan pemimpin gereja universal dan partikular keuskupan gitu ya. Dua hal itu biasanya kalau biasanya umat bertanya boleh nggak Romo itu ya. Pertama, bagaimana kami sebagai Katolik mengimani Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus. Yang kedua, bahwa hosti yang sudah dikonsakrir itu menjadi bagian dari Ekaristi. Dan dalam Ekaristi, kami berdoa bersama dengan gereja universal dengan pimpinan paus dan gereja partikular dengan pimpinan di keuskupan setempat gitu ya. Kami mempercayai itu. Nah, biasanya ini yang kemudian saudara-saudari kita Protestan tidak begitu saja serta-merta langsung menerima komuni suci. Nah, selain itu, bagaimana adorasi itu memenuhi kebutuhan rohani dan sekaligus penegasan iman Katolik? Di sana sebenarnya kita ingin menanggapi panggilan Kristus yang termuat dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 yang mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini yang saya bold, yang saya tekankan. Tinggallah di dalam kasihku. Maka Yesus yang sama, yang mengucapkan ini ribuan tahun yang lalu, adalah Yesus yang sama yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, Ekaristi, ketika kita beradorasi. Yesus yang sama yang mengatakan kepada Bapa, kepada kita, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, ini sebagai penegasan bagi kita bahwa Yesus yang sama itu ingin mengundang kita. Bagaimana dia yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia, solidar dengan kita, bahkan mempersembahkan hidupnya dengan wafat di salib dan memberikan keselamatan. Dan itulah Yesus yang sama juga hadir dalam adorasi ketika kita menyembahnya. Yesus yang sama hadir juga menawarkan kasihnya kepada kita. Maka mari kita menyadari sabda ini ketika kita beradorasi, kita menghadirkan Kristus dalam iman kita, dalam meditasi atau renungan kita, dalam keheningan kita di hadapan sakramen Maha Kudus ketika beradorasi, ketika juga dengan mengingat kembali sabda yang Tuhan sampaikan, tinggallah di dalam kasihku. Di sana kan ada Allah yang mengasihi, Allah yang mau mengerti, Allah yang mau mengampuni, seperti dulu ketika ia dalam Injil
mengampuni orang yang berdosa. Allah yang mau menyembuhkan. Seperti dulu ketika ia hadir dalam Yesus, yang hadir secara konkret historis, beberapa tahun ribuan tahun yang lalu, yang menyembuhkan banyak orang yang sakit, yang menderita. Yesus yang sama ketika beradorasi adalah Yesus yang mau mengampuni, Yesus yang mau menyembuhkan, Yesus yang mau membersamai gitu ya. Nah, kesadaran inilah yang saya mengajak kita semua untuk semakin mendalami ketika kita beradorasi, yakni ingin tinggal dalam kasih Tuhan, yakni ingin memiliki kasih Tuhan di dalam diriku, apapun situasi hidupku, apapun perasaan diriku gitu ya. Maka ini yang perlu kita sadari ketika beradorasi. Nah, untuk itu saya melihat bahwa adorasi adalah tanggapan penuh syukur kepada Kristus yang telah memberikan dirinya secara khusus dalam Ekaristi Suci. Maka pertama-tama disposisi yang harus kita bangun ketika beradorasi adalah bersyukur, mengucapkan terima kasih. Karena Tuhan yang Allah yang sungguh-sungguh menebus juga hadir sekarang, membersamaiku dalam adorasi. Bersyukur. Maka adorasi sebenarnya adalah salah satu bentuk ungkapan terima kasih, syukur atas perayaan Ekaristi yang dapat kita rayakan gitu ya. Ya mungkin di antara kita akan terbiasa mungkin yang setiap hari atau bahkan setiap minggu gitu ya ketika mengalami perayaan Ekaristi. Saya ingat ketika di stasi saya 1 bulan itu hanya 1 kali gitu ya. Sehingga Ekaristi menjadi sesuatu yang dirindukan dan itu pun sore di tengah masyarakat atau umat masih bekerja. Tetapi di balik itu semua, apalagi kami waktu itu juga belum mengenal adorasi ya. Tetapi ketika baru masuk seminari, saya sungguh-sungguh menyadari bagaimana adorasi ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang penting, kesempatan bagi saya untuk bersyukur atas Ekaristi yang setiap kali saya bisa rayakan. Apalagi sekarang menjadi seorang imam yang setiap hari merayakan Ekaristi, ketika beradorasi, karena di sini di sebuah rumah formasi apostolat novisiat, di mana hampir setiap hari itu kami beradorasi, di sana menjadi kesempatan bagi saya secara khusus, secara pribadi, untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas Ekaristi yang boleh saya rayakan, boleh saya persembahkan setiap hari, di mana di dalamnya dapat mengalami kasih Kristus, sembari juga mengucap intensi doa yang umat titipkan kepada saya. Gitu. Bersyukur ketika beradorasi. Yang kedua, kita tidak lupa bahwa ketika beradorasi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Maka buah-buah dari adorasi itu sungguh-sungguh muncul, sungguh-sungguh lahir ketika kita sungguh menyadari kehadiran Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pertama adalah adanya pengalaman mistik, yaitu pengalaman kesatuan dengan Allah. Ketika orang sungguh menghayati adorasi, menyadari kehadiran Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus yang ditatakan di dalam monstran, menjadi kesempatan bagi dia untuk membangun dialog, membangun relasi dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Kristus gitu ya. Saya secara pribadi biasanya sebagai imam yang jalan baru 6 tahun ini, banyak hal ataupun berkaitan dengan banyak tantangan, misalnya salah satu berkaitan dengan kaul, kemudian saya jatuh, kemudian saya datang secara khusus pribadi, visitasi, adorasi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu perasaan saya, gitu ya, dalam keheningan gitu ya. Engkau tahu bagaimana imammu ini yang masih muda ini berjuang, misalnya dalam kaul kemurnian gitu ya. Tuhan nggak mudah gitu ya. Bagaimana hati seorang pemuda ini masih berjuang untuk memiliki hati khusus kepadamu gitu ya. Tuhan bantu aku gitu ya. Nah, dalam keheningan ini pengalaman mistik saya, pengalaman kesatuan spiritual dengan Tuhan sendiri. Dalam pikiran kemudian terbesit, kemudian ada hati Tuhan kemudian terbuka. Sembari bertanya, Jen, hatimu masih berapa persen untuk aku? Saya menjawab, dari 100% tinggal 10% Tuhan untuk engkau maafkan aku. Nah, kemudian dari situ, ini pengalaman saya. Kemudian Tuhan berkata, 10% itu persembahkan untuk aku. Nah, dari situ kemudian saya merasa ingin, wah Tuhan, Engkau mau menerima segitu saja gitu ya. Yang sederhana itu, iya.
apapun yang ada padamu, persembahkan padaku. Dan itu terjadi dalam adorasi. Yang mau saya katakan bahwa pengalaman kesatuan dengan kita dengan Tuhan ketika beradorasi dalam pengalaman saya secara pribadi tadi, sungguh pada akhirnya menguatkan saya bahwa Tuhan itu mau menerima keadaan lemah imamnya saya pada waktu itu untuk terus berjuang untuk bangkit. Ayo, aku tetap mencintaimu. Ayo, aku tetap memanggilmu. Ayo, aku tetap mempercayakan jabatan imamat ini padamu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Dan itu yang saya timba ketika saya beradorasi di tengah setiap pengalaman baik syukur, baik pengalaman kejatuhan, baik pengalaman kebimbangan, kesusahan saya gitu ya. Dan inilah yang berkat atau buah dari adorasi yang mana ketika saya bertemu dengan Tuhan memenuhi kebutuhan rohani saya gitu ya, semakin dikuatkan. Ada dialog di sana, ada persatuan dengan Tuhan, ada semacam komunikasi sharing gitu ya dengan Tuhan gitu ya, dan pada akhirnya saya dapat menimba berkat gitu ya, dan menimba berkat itu kemudian membuat saya untuk kemudian terus untuk melanjutkan panggilan sebagai imam, akhirnya berbagi berkat. Jadi dinamikanya adalah ketika beradorasi, orang bertemu dengan Tuhan, kemudian mendialogkan, berkomunikasi dengan situasi hidup apapun itu, sukacita, damai, susah, menderita, bimbang, takut, cemas, dari pengalaman saya pribadi. Ketika bertemu dengan Tuhan dalam adorasi dan itu ditunjukkan, dikomunikasikan dengan Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, Tuhan pasti tidak tinggal diam gitu ya. Dari pengalaman saya Tuhan kemudian mengarahkan gitu ya dalam ketenangan itu. Dan di sanalah kita dapat menimba berkat seperti saya tadi dan pada akhirnya tetap menjadi berkat bagi orang lain. Dikuatkan dan kemudian menguatkan orang lain. Dan itu berkat ketika beradorasi ketika saya terima. Sehingga dari sini kemudian dari situ ketika menimba berkat Tuhan, saya melanjutkan menjadi berkat juga misalnya para frater, para postulan dan novis di tempat ini gitu ya. Yang mana menjadi berkat bagi mereka gitu ya. Itu yang dari pengalaman saya pribadi ya. Dan bisa jadi saudara-saudara di sini juga mungkin di antara kita sudah memiliki semacam pengalaman juga hampir seperti saya. Bagaimana ketika beradorasi bisa berelasi, membangun komunikasi dengan Tuhan di atas apapun itu situasi kita, dan kemudian di sana diteguhkan, dan pada akhirnya menimba berkat dan menjadi berkat bagi banyak mungkin orang gitu ya. Itulah dinamika ketika orang ataupun kita beradorasi. Nah, buahnya tentu pada perwujudan iman dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ketika orang beradorasi dan menerima peneguhan, menerima berkat itu bukan untuk diri sendiri kok. Akan sangat disayangkan dan pelit gitu ya jika orang Katolik itu diberkati hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Kita diundang untuk juga mengasihi, untuk juga berbagi. Maka perwujudan buah dari rahmat yang ditimba dalam Ekaristi itu juga ditunjukkan sebagai perwujudan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan itu misalnya saya secara pribadi setelah dikuatkan tadi berbagi berkat dengan para frater di sini gitu ya. Entah dengan mendampingi mereka, mengarahkan mereka gitu ya, mengajar mereka gitu ya. Itu yang saya buat dari pemaknaan saya terhadap devosi Ekaristi terlebih adorasi. Sehingga devosi itu tidak hanya pada tatanan tindak rohania, tindak liturgi saja. Orang berdoa-berdoa, tidak. Tetapi buahnya sungguh-sungguh nyata dalam perwujudan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, berkaitan dengan bagaimana adorasi ini kemudian mengundang kita untuk berbagi berkat, saya mengambil salah satu kutipan dari dokumen Konsili Vatikan, yaitu Gaudium et Spes tentang konstitusi pastoral gereja di dunia dewasa ini mengatakan demikian. Sebab persekutuan mereka, yakni gereja, terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam penziaran mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Jadi kita semua di sini sudah menerima rahmat kecintaan kepada Yesus yang ada dalam Ekaristi. Apalagi mereka yang sungguh-sungguh memiliki devosi kepada Ekaristi terlebih adorasi. Kita masing-masing dari kita sudah diberikan berkat. Maka tugas kita sekarang adalah menjadi pewarta keselamatan itu agar dapat dialami dan dapat disampaikan kepada banyak orang. Ketika
beberapa hari yang lalu saya memberikan tema yang sama, adorasi, tetapi lebih ke pastoral kepada para umat di Paroki Santa Maria Tabernoda Tegalrejo di Oku Timur itu, Keuskupan Agung Palembang. Ketika saya kemudian mengatakan ini, bagaimana menghayati adorasi, kecintaan terhadap sakramen Maha Kudus, ada seorang prodiakon yang kemudian berkisah bagaimana mereka ketika mau memberikan pelayanan itu, seperti saya katakan tadi, ada yang berpuasa gitu ya. Ada yang kemudian sungguh-sungguh, pokoknya satu hari itu berusaha untuk tidak berdosa gitu ya. Bahkan ada yang sampai ke, kan di daerah di sana itu kan perkebunan karet dan juga persawahan gitu ya. Ada yang kemudian sungguh-sungguh berjuang ketika harus mengantarkan sakramen Maha Kudus kepada orang yang sakit itu dengan tetap membawa itu di atas ketakutan karena di tengah jalan dengan menggunakan sepeda motor itu takut untuk dirampok orang itu kan karena masih kurang aman itu ya. Karena biasa di sana misalnya naik sepeda motor sendiri kemudian di tengah jalan itu dirampok atau diminta orang itu ya. Bagaimana untuk kehadiran Kristus itu mereka berjuang untuk itu ya. Supaya orang yang sakit yang tidak dapat menerima Yesus yang ada di dalam sakramen Maha Kudus itu sungguh dapat menerima. Maka para prodiakon tadi berjuang, berkorban gitu ya. Bahkan berani mati gitu ya. Karena yang ditakutkan adalah ketika orang diminta motornya itu biasanya tidak hanya dilukai tetapi juga dibunuh gitu ya beberapa kasus. Mereka berani untuk itu. Hanya supaya Yesus yang ada di dalam sakramen Maha Kudus ini bisa diterima, bisa dimakan, bisa sungguh-sungguh disambut oleh saudara-saudari mereka yang sedang sakit gitu ya. Bagaimana banyak umat yang sungguh-sungguh sudah menaruh kecintaan kepada adorasi Ekaristi, kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus itu. Dan kebanyakan dari mereka juga sangat mencintai adorasi gitu ya. Karena buah-buahnya sungguh-sungguh dialami ketika bagaimana mereka berbagi berkat tadi kepada banyak umat, khususnya di paroki di sana. Nah, saya kira dari saya itu, hanya pertanyaan refleksi kita adalah, mungkin setelah ini bisa tanya jawab atau juga bisa sharing, bagaimana kan ketika beradorasi gitu ya. Nah, ini yang dapat kita sharingkan bersama, sampai kurang lebih jam 9 gitu kan waktunya. Atau nanti ada yang bertanya, karena artinya apa? Ini berbeda dengan misa, sehingga orang memberikan pujian, penghormatan ketika beradorasi itu dapat dibuat dengan cara khas kita. Entah di sana ketika beradorasi dengan litani, ada yang bermeditasi, ada yang berdialog tanya jawab dengan Tuhan, ada yang berdoa pribadi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berrosario gitu ya. Ada yang bertanya, "Loh kok malah rosario Romo di hadapan sakramen Maha Kudus?" Loh kan malah kok malah Bunda Maria. Saya mengatakan, "Loh, inti dari doa rosario Salah Maria itu bukan Bunda Marianya loh." Lah terus siapa Romo? Itu Yesus gitu kan. Buah tubuhmu Yesus. Maria terberkati karena siapa? Tuhan Yesus kan. Nah, Yesus yang sama juga hadir dalam sakramen Maha Kudus gitu ya. Nah, ini banyak hal yang dapat dibuat ketika beradorasi sebagai bentuk devosi, bentuk liturgi yang tidak resmi. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya bagikan dalam kesempatan ini dan saya kembalikan. Terima kasih.